ya saya akan mencoba ya. Di sini saya lihat muka-muka dari Bapak Ibu ini sumringah-sumringah, memangnya ada apa di Triangle sampai muka-mukanya sumringah? Produk yang utama sebenarnya akan dibahas tentang produk gain protection nih. Ini salah satu produk yang ada di 3i Network. Tapi sebelum masuk ke materi product knowledge-nya yang akan dibawakan oleh salah satu langsung dari PT AJ Sentral Asia Raya, saya ingin lihat-lihat dulu nih berapa banyak sih siang hari ini ya. Biasanya kalau siang nggak seramai malam ya. Maklum karena masih banyak yang aktivitas kerja. Tapi tentu yang ikutan juga nggak kalah hebat ya, orang-orang yang perwakilan dari timnya masih Warsini nih dari Tangerang nih. Halo Bu. Oke, lalu ada Ibu Iis ya sambil aktivitas di rumah ya, gosok. Ada Pak Mang Dilan ya, ada Pak Matias, ada Bu Mira dari Singapura, ada Pak Puja Kusuma, ada Pak Mamat Supriyadi lagi tugas juga nih ya. Hebat ya, lagi tugas-tugas masih bisa aktivitas ya. Ada Ibu Lucia Wola, Pak Agustinus Tafonau ya, ini lagi di hutan nih kayaknya nih, lagi hutan karet ya. Masih bisa sambilan belajar di kelas training produknya, luar biasa ya. Pak Ari ya, Bu Maria Doro, Kalimantan Utara nih, Kaltar ya. Ada siapa nih? Pak Lore ya. Bu Ayah, lalu ada Bu Rohma, Bu Soimah dari Taiwan, Ibu Diana ya. Pak Haryono, Pak Ajis ya, Pak Ajis ya. Mana prospekannya Pak Ajis? Kita tagih terus ya, 3i sih bukan cuma buat nonton sendirian soalnya. Kalau cuma nonton sendirian sayang banget ya. Dan yang lainnya boleh bikin rame acaranya dengan join di komentar ya, kasih tahu domisilinya lah, ada di mana nih teman-teman, kota-kotanya ya. Dan yang ada di 3i Live Channel di YouTube juga jangan kalah, bikin rame live komennya ya, dan pastinya jangan pernah nonton sendirian acara ini ya, karena kalau nonton sendirian kapan jaringannya terbangun ya teman-teman ya. Oke, Bu Warti Yuliani ya, jangan nonton sendirian ya Bu ya. Oke, pesan sponsornya sudah disebutkan ya supaya jaringannya rame ya. Oke, sekarang teman-teman semua, apakah sudah siap ikutan training siang hari ini? Kalau sudah siap, kasih lihat jempolnya dulu. Sudah siap. Oke, tepuk tangan yang paling meriah untuk teman-teman semua ya, dimanapun berada di seluruh dunia. Baik, siang hari ini kita akan kedatangan salah seorang tamu dari PT AJ Sentral Asia Raya yang akan membawakan materi tentang produk. Ini spektakuler banget ya, seru banget pastinya, langsung dari ahlinya nih teman-teman. Langsung saja kita lihat profilnya. Baik, nah teman-teman semuanya, kita bisa lihat di sini latar belakang beliau adalah seorang financial advisor dan trainer di perusahaan asuransi sejak fresh graduated ya, tahun 2013 ya, dan bertempat tinggal di kota Jakarta, sudah bergabung di CAR sejak 2 November 2017 dan saat ini menjabat posisi Recruitment and Business Development dari PT AJ Sentral Asia Raya nih teman-teman ya. Langsung saja kita panggilkan Ibu Gladys Anggi. Selamat siang Bu Gladys ya. Tepuk tangan dong teman-teman untuk Ibu Gladys. Oke. Kayaknya setiap bulan saya dapat tepuk tangan terus ya. Iya dong. Ya meskipun suara tepuk tangannya mungkin nggak kedengeran ya, karena entah di mana. Saya wakilin deh. Ya, kedengeran kan? Aduh. Ini kayaknya kalau tadi dibawain profilnya itu sejak fresh graduate udah lama banget ya. Udah lama banget ya.
Ya, Aduh, nggak sekarang apa-apa mah lah. udah tui nih. Ah, Nah, masa sih? terima kasih Pak Frans ya yang selalu semangat. Saya selalu take a note lah dengan yang namanya Tri Life Channel ya, karena konsistensinya itu loh yang saya salut dari dulu hingga kini. Kalau nggak salah di sini semuanya udah ikutan training atau sharing dari saya, sepertinya itu udah berbulan-bulan yang lalu ya. Saya malah jadi bingung mau bawain, karena produk kita baru 2 gitu kan, jadi saya selalu bingung mau bawain apalagi gitu, takutnya basi gitu kan kalau diulang-ulang terus. Jadi ya saya akan mencoba ya. Di sini saya lihat muka-muka dari Bapak Ibu ini sumringah-sumringah, memangnya ada apa di Tri Eye Networks ini sampai muka-mukanya sumringah semua nih? Investasi lagi naik, Bu Gladys. Oh, oke ya. Nanti kita akan bahas ya, tetap stay tune. Tapi saya mau awal karena saya ganti-gantian ya. Kadang sebulannya itu Carling Pro, kadang sebulannya itu Gen Pro. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang Carling Pro ya bulan lalu. Sekarang kita akan balik lagi ya, karena baru 2 ya produk kita di 3i Networks, baru ada 2 ini ya andalan kita. Jangan sampai kita lupa nih bahwa ada yang namanya Gen Protection. Ini saya karena materi cukup padat, bisa jadi sih Bapak Ibu hari ini dapat bonus karena saya akan sekilas menjelaskan antara 2 produk ya. Nanti juga ada Carling. Jadi saya biasanya ada pembukaan, tapi ini saya langsung aja ya. Biasanya kan saya ada prolog apa gitu bahas. Oke, ide utama dari atau ide dasar dari PT AJ Sentral Asia Raya untuk meng-create produk Gain Protection ini atau Guaranteed Income Protection adalah kita selalu berpikir, aduh ini ketika ada seorang pencari nafkah, ada orang-orang lain yang bergantung dari penghasilan yang pencari nafkah ini hasilkan. Itu gimana ya kalau misalnya bulanannya itu pencari nafkahnya nggak ada resiko, bulanannya ini yang diberikan kepada keluarga itu seperti apa ya? Banyak orang yang berhasil di bisnis itu kebanyakan, mohon maaf ya, adalah orang-orang yang sudah ditinggalkan oleh suami, bisa dibilang. Banyak. Di individu ada ya, di sini juga ada ya. Mungkin dalam statusnya ini menjanda. Ya, Bapak Ibu coba pikirkan ketika di suatu ketika kita harus ada di posisi tersebut. Ya, di status tersebut misalnya ya, ini kan kita amit-amit nggak pernah tahu. Cuman itu sangat sulit loh. Ketika kita tidak ada income bulanan untuk menghidupi diri kita dan juga anak-anak. Oke? Jadi itulah awal mula tercetus, wah kita harus bikin suatu produk di mana mewakili nih ya penghasilan bulanan yang hilang ya dari si pencari nafkah yang seharusnya dinikmati oleh keluarganya berkala setiap bulan gitu ya. Jadi terciptalah Gain Protection ini yang berupa perlindungan pendapatan saat terjadi resiko kematian yang digaransi atau dijamin. Oke? Jadi ini produknya kita jamin gitu ya. Tapi Gain Protection adalah di mana perlindungan pendapatan ini adalah digaransi dan dijamin oleh PT AJ Sentral Asia Raya. Kemudian manfaat asuransi hingga pensiun. Jadi kan kita berpikir, oh orang masa produktif, ada juga stage kehidupannya ketika orang ini akan tidak produktif. Oke, mungkin dulu, kena angin malam masih ini ya, masih sehat ya. Sekarang kena angin-angin dikit langsung kerokan gitu ya. Sehari 2 kali kerokan gitu kan. Nah, itu tidak bisa kita pungkiri bahwa kita akan melewati stage-stage kehidupan tersebut. Ya. Nah, di usia pensiun ini pun kita akan mengembalikan premi 100%. Jika terjadi resiko kematian atau bisa dikatakan polis habis kontrak. Jadi sungguh mulia ini Gain Protection punya tujuan awal, ide dasarnya bahwa kita memberikan jaminan yang pasti berkala bulanan kepada orang yang ditinggalkan oleh si pencari nafkah. Saya kira sudah di copy ya semua ya.
Oke, mata uangnya ini rupiah. Masa pembayaran premi ada 5 tahun dan 10 tahun. Tunggu sebentar. Ini kayaknya masih yang, kalau yang satunya lagi kita bisa ada 10 tahun, tapi kalau di 3i kan yang 5 tahun ya. Masa asuransi, jadi kita fokus di 5 tahun. Kemudian masa asuransinya itu ada 2 periode. Ada 17 sampai 45 tahun di periode yang pertama ya. Jadi orang masuk mempunyai gen protection itu umur 17 sampai 45, kita lindungi sampai dengan masa asuransinya, masa seolah-olah berumur 55 tahun, masa pensiun. Kemudian periode yang kedua, 46 sampai 60, kita lindungi sampai dengan usia 70 tahun. Oke? Jadi ada 2 periode usia masuk dengan 2 periode coverage atau masa perlindungan. Nah, manfaatnya sendiri itu ada 3, ya. Yang pertama adalah manfaat meninggal karena kecelakaan. Ya, kecelakaan lalu lintas di negara ini juga tinggi gitu ya. Kita harap berhati-hati. Tapi kita memberikan perlindungan nih bila ternyata meninggal karena kecelakaan, gitu ya. Atau mungkin lagi manjat genteng, jatuh, itu kan bisa dibuktikan dengan kronologi bahwa adalah kecelakaan, itu juga kita cover. Meninggal karena kecelakaan ini 1 kali 24 jam. Jadi gini, ketika Bapak Ibu bayangkan tertanggung membeli produk ini, ya, produk gain protection. Kemudian police issued, ya, keesokan harinya atau seminggu setelah itu terjadi musibah kecelakaan. Apa yang akan didapatkan? Maka premi yang sudah disetorkan, mungkin dia baru bayar sekali, 2 kali gitu ya, 350.000 kali 2 gitu, 700.000. 700.000-nya ini dikembalikan ya, jadi 100% premi yang disetorkan itu dikembalikan. Kemudian berkala bulanan yang dipilih ini tetap berjalan. Ya, tetap berjalan sampai dengan usia 55 tahun. Bayangkan sudah nggak ada orangnya, tapi tetap memelihara hidup orang yang ditinggalkan hingga berusia seolah-olah almarhum ini berusia 55 tahun. Seolah-olah dia hiduplah sampai 55 tahun. Ya, jadi luar biasa banget. Kemudian manfaat meninggal bukan karena kecelakaan. Ada dua condition. Yang pertama, meninggal bukan karena kecelakaan ketika sebelum 3 tahun, gitu ya. Sebelum 3 tahun terjadi sakit, gitu ya, maka misalnya sudah menyetorkan selama 1 tahun, kemudian ada resiko sakit, maka yang premi yang sudah disetorkan selama 1 tahun, misalnya itu 4.200.000, ya, itu dikembalikan 100% kepada ahli waris. Kemudian berkala bulanannya nggak ada, ya, karena sebelum 3 tahun. Ya, jadi memang ada masa tunggu 3 tahun. Kenapa? Karena UP yang kami siapkan untuk produk ini bila terjadi resiko lumayan besar. Dan ini tidak ada cek medis. Oke. Nah, kalau di atas 3 tahun, dia berlaku seperti nomor 1. Jadi premi 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun itu kita kembalikan. Kemudian berkala bulanannya kita jamin sampai di usia 55 tahun. Oke. Kemudian ada manfaat surrender, ya, nyerah nih. Gitu kan, kalau saya udah nggak bisa bayar atau misalnya ada kebutuhan darurat, itu seperti apa, nanti ada tabelnya. Kemudian kalau nggak terjadi apa-apa, nah ini nih yang paling keren. Masyarakat Indonesia pengen punya perlindungan, tapi nggak pengen bayar premi. Benar nggak? Ya, jadi kita pengen punya perlindungan banyak, tapi aduh enggak nih ya, menyisihkan uang untuk bayar premi itu paling males. Tenang aja, ini kayak kita nitipin, dalam tanda kutip ya, menitipkan uang di CHR, Bapak Ibu. Di mana manfaat maturity-nya atau habis kontrak, jadi masuk sampai 55 tahun tidak terjadi apa-apa, premi 100% yang disetorkan itu dikembalikan. Jadi kalau ada 21 juta, ya 21 jutanya kembali. Ya, saya rasa kita semua pengen maturity ya. Tapi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di tengah-tengah, gitu kan? Pengennya maturity sampai 55 lah, semua umur panjang, atau sampai 70, gitu kan? Nah, jadi itu. Jadi kita seperti menitipkan uang saja, ya. Preminya ini akan kembali bila tidak terjadi apa-apa. Jadi
nothing tulus lah intinya ya. Bisa nanti untuk dipergunakan lah uang yang sudah disetorkan. Oke, Bapak Ibu tahu sekarang kalau kita menabungnya di bank ABC, jika Bapak Ibu ada penempatan dana di bawah 10 juta, itu tidak mendapatkan bunga sama sekali. Oke, di atas 10 juta baru mendapatkan 0,06% bunga per annual atau setahun. Jadi intinya kita nabung siap untuk dikurangi dengan administrasi, dan juga kita nggak akan mendapatkan bunga kalau tidak di atas 10 juta. Dan bunganya pun itu cuma 0,06. Ya, jadi itulah perbandingan. Bukan saya encourage Bapak Ibu tidak punya tabungan di lembaga keuangan, tapi mari kita mulai punya telur di beberapa basket atau punya telur di beberapa keranjang. Jadi kalau satu keranjangnya itu pecah dalam perjalanan, kita masih punya keranjang-keranjang yang lain untuk menopang. Halo Bu Gladys. Ternyata kalau yang 3i. Masa pertanggungan ini tadi sudah saya jelaskan ya. Premi di sini ada 350.000 per bulan, 700.000 per bulan, sama 1 juta per bulan. Gitu ya. Untuk kategori usianya sudah ada, bisa dilihat sendiri. Kemudian pemilihan. Di sini uang pertanggungannya itu adalah berupa pemilihan gaji bulanan lah. Misalnya 25 sampai 29 itu 3.500.000 kalau bayar 5 tahun dengan premi 350.000. Gitu ya. 30 sampai 34 itu mendapatkan 6 juta bila dengan premi 700.000. Oke. Kemudian seterusnya gitu ya. Tinggal dilihat saja, saya rasa Bapak Ibu juga sudah tahu tentang pemilihan kategori usia dan masa pembayaran premi serta income bulanan yang didapatkan ini. Saya langsung ke contoh. Ini polis saya Bapak Ibu. Saya ambil Gain Protection itu di waktu Gain Protection-nya baru launching. Ya, jadi saya males ngoceh-ngoceh, saya nggak punya polis, jadi saya punya polis. Di sini usia masuk saya waktu itu 27 tahun. Ini sudah mau hampir 3 tahun, nanti di 22 Oktober ya. Saya ambil Gain Protection ini di 22 Oktober. Di sini saya masuk dengan uang pertanggungan itu 7 juta. Ya, masih dapat usia ini nih. Makanya makin ke sini ketika saya mau masuk lagi, aduh udah makin kecil nih bulanannya ya. Cuman ya udah, makanya kita ketika saya memilih untuk masuk 7 juta, ini kalau saya tinggalkan kepada keluarga cukup nggak? Ya, saya kan masih punya orang tua gitu, walaupun saya belum berkeluarga, tapi nanti saya pikir, wah kalau saya kenapa-napa gimana ya orang yang hidup dari penghasilan yang saya hasilkan, gitu kan? Jadi saya ya udahlah 7 juta, tapi saya berkomitmen dengan diri saya, ketika saya mulai bertambah umur, saya pasti akan tambah polis. Mungkin nanti saya bisa tunjukkan, jadi setiap tahun 27, 28, 29, 30 saya pasti beli polis. Kemarin udah ada polis yang baru lagi. Jadi saya tambah terus karena saya berpikir nilai saya bertambah. Gitu ya, jadi inilah yang saya waktu itu pilih di 3 tahun yang lalu, hampir 3 tahun yang lalu, 2018. Oke, masa pertanggungannya itu sampai 28 tahun. Jadi ketika 27 ditambah 28, saya seolah-olah berusia 55 tahun. Oke, di sini premi 700.000 per bulan. Oke, masa pembayarannya 5 tahun. Di sini termaslahat atau yang ditunjuk, ini saya kasih kakak saya. Gitu kan. Kemudian di sini UP ya, UP bulanan, ini masa bayar semua, saya rasa sama dengan premi-premi atau premi lagi. Polis dari Bapak Ibu semua di rumah ya. Sekarang saya kasih contoh diri saya sendiri deh. Ya. Ini kan lihat sendiri ya, masuk 2018, 22 Oktober lah. Ini sekarang ini adalah bulan Juni. Cepat berlalu. Ya, satu lagi. Kenapa saya pikir di sini sebenarnya setiap mau masuk asuransi pasti ada pemikiran, wah berat ya dengan preminya, gitu. Wah nanti otomatis kita harus memaksa berhemat di sisi lain untuk
mengeluarkan uang untuk perencanaan kehidupan kita mendatang gitu ya. Cuman yang namanya karir dan juga nilai kita kan terus bertambah. Jadi saya pikir 700.000 per bulan gitu kan. Usia 27, malah saya mau kasih ini, saya kasih kesaksian di sini. Saya mulai bekerja usia 21. Mulai bekerjanya di perusahaan asuransi. Bapak Ibu tanya, saya punya polis asuransi? Tidak punya. Oke, pekerjaan pertama saya marketing asuransi. Oke, kemudian next, saya bekerja di perusahaan asuransi selanjutnya sebelum CHR. Saya punya polis asuransi? Punya. Oke, mungkin ini karena usia masih muda ya. Saya punya. Ketika saya resign, ada intinya preminya itu harus setahun kita bayarkan dan ada beberapa ketentuan. Terus saya berpikir, aduh lagi hits nge-gym gitu kan. Nge-gym kan juga buat kesehatan. Ini saya udah di CHR nih. Saya masih bayar premi yang sebelumnya. Tapi nge-gym aja deh, lifestyle gitu kan. Ya udah, saya cut. Tahu nggak Bapak Ibu, saya nyesel nggak? Saya menyesal. Kenapa saya tidak meneruskan program dari asuransi sebelumnya juga. Tapi saya mencoba berubah di CHR. Makanya sebenarnya ini agak berat nih. Masuk 700.000 ini agak berat sebenarnya. Cuman saya berpikir mending saya mencoba daripada saya menunda. Gitu sih ya. Makanya sejak itu setiap tahun saya pasti tambah UP. Tambah premi dan tambah UP. Ya, ini contoh ketika misalnya tertanggung ya di polis tadi. Tolong ini doakan dulu, sebenarnya saya umur panjang dulu ya. Contohnya tertanggung meninggal karena kecelakaan. Gimana? Maka seluruh premi yang sudah dibayarkan, misalnya saya udah bayar sekarang mau hampir 3 tahun ya. Premi yang dibayarkan saya sampai Juni ini 32 bulan. Oke? Saya ini akan dikalikan dengan seluruh yang saya setor 700.000, maka akan ada jumlah 22.400.000. Kemudian karena kecelakaan, uang pertanggungan berkala bulanan dibayarkan selama, ingat ada masa selang dari tertanggung meninggal dunia sampai dengan usia 55. Maka kalau dihitung bulanannya itu menghabiskan ya sampai usia 55 316 bulan. Oke. Sampai seolah-olah tertanggung berusia 55 gitu ya. UP berkala bulanan yang didapatkan adalah 7 juta per bulan dari selama 26 tahun 6 bulan. Ya, sekarang kan bulan Juni ya. Selama 316 bulan dikalikan dengan uang pertanggungan yang saya pilih 7 juta. Bapak Ibu bayangkan untuk nominalnya adalah 2,2 sekian, 2,2 M. Nah, ini bukan berhenti sampai di sini. Ingat, seluruh setoran saya dikembalikan. Ya. Jadi total yang didapatkan ahli waris itu 2,2 M. Mungkin sekarang ahli waris saya baru kakak saya nih contohnya ya. Next, ketika saya berkeluarga pasti saya bisa pindah ahli waris. Bisa ke suami atau ke anak. Itulah perencanaan keuangan. Tertanggung nggak bisa digeser Bapak Ibu, tapi ahli waris bisa. Oke, sama pemegang polis juga bisa. Jadi kalau meninggal karena kecelakaan 2,2 turun. Oke. Nah, kalau meninggal bukan karena kecelakaan, karena sakit, ada 2 condition seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Contoh pertama adalah jika tertanggung meninggal dalam 3 tahun pertama. Ya, ini kan saya belum 3 tahun ya. Ini Juni, masih ada Juli, Agustus, September, Oktober, 4 bulan lagi, baru 3 tahun lewat. Ya kan? Jadi yang dibayarkan hanya premi yang disetorkan. Ya, jadi selama 32 bulan sampai dengan dari 2018 Oktober sampai dengan Juni, saya sudah membayar sekitar 22.400.000. Ini akan dikembalikan kepada ahli waris. Kemudian jika tertanggung meninggal setelah 3 tahun, ya, ini saya kasih contoh, semisal tertanggung meninggal karena sakit setelah membayar 5 tahun. Udah lunas ya 5 tahun, berarti ada 42 juta. Maka seluruh premi yang dibayarkan dikembalikan kepada ahli waris, yaitu setotal 42 juta ya. 5 tahun itu adalah 60 bulan, dikali premi saya bulanan 700.000, berarti 42 juta. Ya.
Uang pertanggungan berkala, ya, jadi nggak stop sampai dari 42 juta dikembalikan, tapi uang pertanggungan berkala, ya, seolah-olah gaji lah, gitu kan, akan dibayarkan selama selangnya nih. Saya udah bayar 5 tahun, ya sampai usia 31, gitu kan. Nah, setelahnya nih 23 tahun, 276 bulan lah intinya, ya sampai di 55, maka ini tinggal dikaliin aja sama 7 juta. Oke, jadi masih dapat 1,9 M. Jadi tinggal di total aja 1,9 tambah 42 juta jadi senilai 1,974 miliar. Oke. Nah, contoh tutup usianya kalau tadi kan masih muda ya. Saya sih berharapnya uangnya balik. Ya, tapi kita kan nggak pernah tahu. Tetap namanya fungsi perencanaan keuangan harus kita jalankan dari sekarang, nggak bisa kalau udah mature baru kita buka gitu, nanti lebih mahal. Nah, contoh tuh usia 50 tahun, maka seluruh premi ya, udah bayar 60 bulan, kali 700.000 premi saya, ini 42 juta dikembalikan kepada ahli waris. Kemudian UP berkala bulanan ya, seolah-olah penghasilan income bulanan ini, kan masih ada 50 bulan sampai 55 ya, kalau usia 50 ini tutup usia nih, gitu kan. Maka penggantian income berkala bulanan yang didapatkan 7 juta ya, ini dibayarkan terus selama 60 bulan sampai usia 55. Berarti masih dapat 420 juta. Total yang didapatkan ahli waris adalah di total aja nih 42 juta sama 420 juta. Jadi senilai 462 juta. Ingat, yang mau saya encourage di sini adalah saya juga berpikir, nggak pernah berpikir untuk punya gain protection terus nanti kalau egoisnya ya, jangan sampai lah kalau misalnya dinikmati gitu. Contohnya kalau egoisnya nih, tapi saya selalu berpikir gini, pasti maturity kok, gitu. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah jalan terjadi apa-apa, ya kita setidaknya memberikan kehidupan ya kepada orang yang ditinggalkan. Ya, Bapak Ibu bayangkan itu pasti ini masuk surga apa masuk neraka ya. Kalau misalnya kita kasih penghidupan dan kita pelihara orang yang kita tinggalkan, ketika kita udah tutup usia gitu, sampai usianya 55 tahun lagi, itu kan pasti berkah banget gitu ya. Jadi ini memang tujuan dari produk Gain Pro ini. Sekarang manfaat surrender atau putus kontrak ya. Setelah polis berusia 10 tahun, kemudian aduh lagi ada darurat gitu kan, kita nggak pernah tahu lagi 10 tahun mendatang ada apa ya. Kita nggak tahu lagi nih varian-variannya, sampai varian ada plus-plusnya juga sekarang gitu kan. Delta plus, sudah kayak handphone ya. Nah, ini contohnya nih ya, kita lihat yang di 5 tahun aja ya, setelah 10 tahun itu ada 85% uang kembali. Jadi kalau saya udah bayar senilai 42 juta, di tahun ke-10 saya mau break, berarti saya harus lihat di sini nih, 85% dari 42 juta. Masih ada senilai 35.700.000 yang didapatkan. At least CHR 35.700 ini dikembalikan kepada Bapak Ibu pemegang polis ya, kepada saya. Dan selama 10 tahun lebih ini saya dilindungi sama CHR, berarti cuma CHR ambil bagian 6.300.000 gitu. 6.300.000 kalau dikali 10 tahun, 10 tahun ya, 6.300.000 dibagi 10 tahun itu kan 120 bulan ya. Itu cuma 52.500 loh Bapak Ibu. Jadi sebulannya saya nitipin ke CHR buat jagain saya dengan UP yang gede tadi ya, tapi saya 10 tahun ternyata mau tarik ada sesuatu yang darurat, itu cuma seharga sebulan 52.500, seharga kopi-kopi. Benar nggak? Jadi seperti itu, tapi saya nggak, kalau memang nggak urgent banget, jangan. Karena kita di sini masuk, setidaknya kita bertahan sampai dengan komitmen akhir, gitu ya. Oke. Next, manfaat habis kontrak. Nah, ini nih yang paling saya suka. Walaupun tadi ada manfaat yang besar, saya masih berpikir dan saya masih berharap ya bahwa saya sampai maturity.
Jadi 42 juta itu kembali sama Gladys, gitu kan? Yang sudah saya bayarkan 42 juta itu kembali sama saya. Lumayan lah 42 juta usia 55. Kita udah nggak produktif lagi mungkin, kita kan nggak pernah tahu ya. Bisa beli tiket mungkin berapa sekarang kalau umroh nanti usia 55 mau umroh lagi masih kali ya, masih 42 juta ya, udah sama inflasinya kali ya, gitu kan? Nah, itu bisa dipikirkan nanti lah ya. 42 juta ini mau apa? Yang penting udah kita sediakan sejak muda, sejak masih sehat, sejak produktif. Itu timing yang nggak bisa dibeli sama apapun. Ya, dalam perencanaan keuangan. Yang memulai telat, kita harus berpikir bahwa kita akan membayar lebih kalau telat memulai. Oke? Nah, ini dia kenapa saya hari ini mau membawakan Gen Protection, karena memang lagi jadwalnya juga. Ini saya mau memberitahukan, awalnya Bapak Ibu, Gen Protection ini punya masa tenggang yang selalu dikeluhkan, gitu kan. Masa tenggangnya adalah berapa? 30 plus 15, 45 hari gitu ya. Nah, di sini grace periodnya itu ada perubahan. Sekarang adalah 30 plus 60. Ya, 30 plus 60. Ini saya bacain dulu. Boleh di-capture. Jadi dengan ini disampaikan terhitung 5 Mei, ini seharusnya, aduh ada lagi nih, sorry. Ini apa ya? Sebentar. Ini selalu terjadi ini. Garisan-garisan ini nih, sebentar. Jadi sebenarnya saat tanggal 5 Mei kemarin saya mau bawain, cuman lagi nih. Jadi dengan ini disampaikan terhitung mulai tanggal 5 Mei 2021, grace period atau masa tenggang untuk produk Gain Protection akan disetting 90 hari dengan ketentuan. Ketentuan pertama, ya, ketentuan produk dengan grace period tetap 30 hari, di mana pertabungan tetap berlangsung ya, ini berlangsung bukan? Berlaku ya dalam 30 hari setelah jatuh tempo, walaupun pemegang polis belum membayar premi jatuh tempo. Ya, jadi masih ada masa tenggang 30 hari ya setelah jatuh tempo, walaupun pemegang polis belum membayar premi nih. Yang kedua, jika nasabah membayar premi jatuh tempo sebelum 90 hari setelah tanggal jatuh tempo, maka polis akan dipulihkan secara otomatis tanpa adanya bunga dan tunggakan premi. Yang ketiga, jika nasabah tidak membayar premi jatuh tempo setelah 90 hari setelah tanggal jatuh tempo, maka polis akan menjadi lapse. Dan klaim yang diajukan setelah grace period pada masa tenggang 30 hari dan premi jatuh tempo belum dibayarkan lunas, maka klaim tidak akan dibayarkan ya. Dan premi jatuh tempo ini belum dibayar, ya, jadi harus dilunasi dulu nih, baru kita bisa proses nanti untuk klaimnya. Tapi kalau tidak dilunasi, maka klaim nggak akan dibayarkan, gitu ya. Oke, jadi memang tetap 30 hari ya, tapi untuk masa reinstatementnya untuk pembayaran preminya itu 30 plus 60. Contohnya, ini polis mulai tanggal 1 ya, issued. Jatuh tempo berarti 1 Juni. Issued 1 Mei, jatuh tempo berarti 1 Juni. 1 Juni ini ada namanya masa tenggang atau grace period selama 30 hari sejak jatuh tempo. Jadi misalnya di sini belum bayar nih, di 1 Juni masih ada masa tenggang sampai 1 Juli. Oke? Ya. Di 1 Juli juga belum ada proses pembayaran, kita masih ada plus 60 hari sampai 31 Agustus. Ya. Jika belum terjadi pembayaran, maka di 1 September polis Bapak Ibu lapse. Oke. Nah, kalau misalnya di 30 hari pertama ini terjadi resiko dan memang premi belum dibayar, kita akan minta pelunasan dulu. Oke? Baru kita bisa membayarkan klaimnya atau proses. Tetapi ya kalau misalnya sudah lewat berarti tetap akan kita hitung lapse. Ya. Klaim tidak akan dibayarkan. Kemudian kalau misalnya
yang tadi nih, kita mau ada pemulihan polis, kita udah nggak bayar dari 1 Juni, 1 Juli, ya, di tanggal awal Agustus mau kita bayar, ya, berarti akan ada yang namanya auto pemulihan atau auto reinstatement untuk polis kita. Jadi dari yang sebelumnya cuma 45 hari, ya, 30 plus 15, sekarang udah menjadi 30 hari plus 60 hari. Oke. Ya. Makanya di sini kita encourage Bapak Ibu untuk premi lanjutan dari Gen Protection itu supaya nggak lupa kita auto debit rekening atau auto debit kartu kredit. Kabar bahagianya di bulan Juli mendatang di Mobis Bapak Ibu sudah akan ada satu fitur di mana fitur ini Bapak Ibu bisa mendaftarkan auto debit lewat BCA. Ya. Nah, di situ Bapak Ibu bisa daftarin auto debit, next-nya kita proses, ke banknya juga kita proses, nanti pembayaran selanjutnya sudah lewat debit rekening. Ya, awalnya sekarang kayaknya masih debit rekening deh. Ya, jadi biar nggak lupa daripada ini, ya kita menggunakan fitur-fitur auto debit, ya, biar polis kita tetap enforce atau aktif. Oke, kemudian ada yang namanya lapse. Police lapse adalah penghentian penanggungan asuransi sebagai akibat tidak dibayarnya premi dan biaya-biaya polis yang jatuh tempo. Oke, kayak tadi udah lewat semua ya. Nggak dibayar lagi lewat 90 hari, maka UNIN gitu ya. Lapse. Nih ya. Contoh, aduh ini sorry. Ini saya belum ini contoh dari zaman kapan nih? Lupa. Bawahnya udah saya ubah tapi atasnya belum. Maaf. Contoh saya ya, polis yang tadi 700.000 per bulan ya. Maka akan kena yang tadi tabel. Tabel di bulan ke-3 itu adalah berapa? 20% kan? 20% nih. Jadi kalau misalnya lapse, pengembalian uang kita ya senilai tabel tadi, Bapak Ibu. Senilai tabel tadi. Ya, jadi kalau misalnya saya udah bayar 36 bulan, terus saya nggak bayar lagi ya, jadi kita pakai yang tabel surrender tadi nih, seolah-olah kita surrender ya di saat kita lapse. Jadi 20% ya, dari saya setor 36 bulan udah 25.200.000, maka yang didapatkan adalah 5.040.000. Oke. Nah, ini udah ada, Bapak Ibu bisa langsung ke lancar kalau misalnya mau mengajukan form tertulis dan untuk pencairan dana ini nih. Gitu ya. Tapi mudah-mudahan saya selalu berdoa sih semua kita atur perencanaan kita dan manajemen resiko hidup kita masing-masing seperti apa. Oke? Saya rasa dengan Genpro sesi 1 sudah selesai ya. Di akhir-akhir ini saya pikir kemarin ada yang heboh-heboh apa gitu ya, heboh-hebohnya. Nanti terakhir ya pertanyaan 2 ini ya. Ada yang kadang bingung ya, kita kantor pusat naik salah, turun salah gitu. Tapi itu lumrah nggak? Dalam berinvestasi, dalam melihat pasar, ada yang naik ya, bullish marketnya oke ya, ada bear marketnya juga. Nah, kalau lagi down ya down. Faktor-faktornya itu apa Bu Gladys? Banyak, dari keamanan kita berpengaruh gitu ya, keamanan negara kita gitu ya. Kemudian dari ekonomi berpengaruh. Oke, pandemi ini pun berpengaruh, banyak hal yang berpengaruh dan ada satu benchmark yang memang dipakai untuk melihat bahwa kita ini memang benar-benar tolak ukurnya dari situ juga salah satunya ya. Makanya saya bingung nih, aduh dari kemarin nih kayak mau ada apa nih ribut-ribut, lihat status WhatsApp ini, seharusnya makanya saya lihat kayaknya muka-mukanya lagi pada senang semuanya ya, karena lagi ada apa gitu. Lagi ada apa sih Pak Frans? Lagi ada NAB-nya naik, Bu Gladys. Okay. Jadi orang-orang pada ada yang seneng, ada yang kaget. Tadi juga ada yang WA saya kemarin malam, Pak ini bener nggak sih nih Pak? Salah itu nggak?
Iya, apalagi sekarang canggih ya, Bapak Ibu bisa memperbandingkan nilai unit yang Bapak Ibu ambil ya dari ketika Bapak Ibu masuk Carling Promix sampai dengan saat ini. Mungkin udah 3 kali udah 3 tahun bayar, ada yang udah selesai bayar gitu ya. Nilai unitnya kok berkurang, tapi saldonya bertambah, gitu kan? Karena kan di nilai unit cost of insurance kita itu dipotong, administrasi 25.000 pun dipotong, walaupun udah selesai bayar. Nah, fenomena apa ini ya? Saya pun dapat nih Bapak Ibu, nih saya capture taruh di sini nih. Ini adalah sesuatu yang wajar. Ya, naik turun dalam Carling Promix, pencatatan nilai aktiva bersih, net asset value ya. Semuanya tuh wajar. Karena kita pasarnya untuk Carling Promix kan ini dana campuran ya. Campuran itu bukan berarti semuanya saham loh, ya. Jadi ada pendukungnya, ada obligasinya juga gitu ya. Dan lain dari sisi equity-nya juga ada. Nah, ini kita akan lihat. Ini saya jelaskan dulu biar orang Bapak Ibu bisa tahu, mungkin Bapak Ibu punya gitu kan. Ini kebalik sebenarnya. Ini masuk di Mei ya. Juni, ini Mei, ini Juni ya. Di Mei jumlah unit ini ada di 3.883, sekian. Nilai NAB-nya atau harga NAB ya. Saya informasikan dulu kalau misalnya Bapak Ibu punya cost of insurance ya sesuai usia ya, nilai sesuai usia Bapak Ibu, itu semua asuransinya itu dipotong unit dari sini. Dari unit yang terkolek ketika membayar premi. Dan dibagikan dulu kan, itu ada yang tahun pertama masih akuisisi. Nah, kemudian setelah itu baru semuanya sudah ada unit terkolek dan ada pemotongan tetap berlanjut walaupun akuisisinya udah enggak. Gitu ya. Nah, di sini 13 juta sekian. Ya. Kemudian di bulan tanggal 21 Juni ya. Kok di sini berkurang dari 3883 kok 3875 menjadi di sini 4002. Aduh, ada apa nih ya? Gitu kan. Nah, 13.600 jadi 15.500 sekian. Di sisi sebelah kiri ya, ini udah kayak euro ya. Di sebelah kanan layar, di sebelah kanan layar, di sini ada dari 2020 ya. Di sini unitnya udah lumayan banyak ya. Ini kayaknya udah masa bayarnya ini udah ini nih lewat 5 tahun mungkin atau gimana. Mungkin udah lewat 5 tahun. Ya, jumlah unitnya itu 5.489. Di bulan 6 kok berkurang? Ya wajar. Ingat tadi selalu dipotong dengan COA dan juga COI, ya, cost of administration dan juga cost of insurance. Di sini nilainya 16 juta sekian, di sini 21 juta. Ada apa gerangan? Gitu kan? Nah, ini saya udah lupa nih, abis ini slide apa? Oh ya. Nah, ingat benchmark yang saya selalu bilang bahwa kita tuh punya benchmark unit link itu selalu ke IHSG. Indeks harga saham gabungan. Saya mau bilang di sini bahwa ini sesuatu hasil dari tim investment kita meracik komponen ya investasi itu semakin baik, dan memang mungkin diraciknya sejak setahun, 2 tahun, 3 tahun lalu, tapi baru dinikmati karena ada tadi tuh, ada corporate actionnya, mungkin ada dari keamanan itu pengaruh, gitu kan, ekonomi pengaruh, ya, future visi dari perusahaan yang kita berikan uang kita ini, kita titipkan uang kita juga pengaruh, itu banyak sekali aspek, ya, banyak sekali indikasi. Kalau kita lihat dari IHSG Bapak Ibu, jujur aja, ini adalah IHSG 1 tahun terakhir, ya, itu tuh naik turun dan memang seperti inilah unit link. Fluktuatif, volatile, gitu ya. Sekarang per hari ini lagi merah, gitu kan, 6.015. Nah, kadang hijau, gitu kan. Nah, memang seperti itu. Nah,
Dengan harga-harga ini sebenarnya tidak ada harga yang best untuk kita realisasi. Karena kita harus melihatnya tuh jangka panjang. Kalau ini saya cuma ngambil 1 year ago, tapi kita tuh harus lihat perusahaannya itu jangka, karena ini adalah kebutuhan jangka panjang selalu untuk long term. Ya, saya penting dulu nih saya ingatkan. Ya, unit link sendiri adalah penggabungan antara asuransi atau perlindungan ya, proteksi. Kita tuh memberikan proteksi dari premi yang Bapak Ibu berikan ke proteksi baru ke investasi. Oke, jadi mendapatkan dua ini ya. Kalau 3i kan sama income-nya gitu ya. Tapi selalu Bapak Ibu cari dimanapun 3i Networks paling pertamanya itu adalah insurance. Oke. Kemudian yang kedua, unit link ini punya sifat. Oke. Sifatnya apa? Fluktuatif, volatile, volatilitas. Fluktuasi ini adalah keadaan naik turun tidak tetap ya. Contohnya fluktuasi adalah kata yang menunjukkan pada kondisi atau keadaan atau kondisi yang tidak tetap atau berubah-ubah gitu ya. Kemudian ketiga nih ya, karena sekarang lagi banyak yang share tentang investasinya gitu ya. Tapi jangan juga terlalu condong, kita patut berbangga, patut senang, benar. Tapi ingat bahwa tetap kita berada di payungnya asuransi jiwa loh. Ya. Saya juga sebenarnya waktu berpikir ini saya pengen juga membahas investasinya mendalam, tapi saya tidak berkapasitas karena saya adalah business development gitu, bukan orang investment yang tahu dapurnya CAR. Makanya tadi pagi saya telepon orang investment. Tapi memang saya tahu tidak bisa dibocorkan juga gitu kan. Dapurnya racikannya seperti apa, tapi dicatat nggak ada. Nanti saya kasih lihat. Jadi saya di sini untuk yang hot issue ini, hot topik ini saya berbicara sebagai orang yang punya Carling, orang yang invest juga di saham dan juga orang yang kepo. Ya, nanti kita lihat. Jadi ingat, payung kita itu asuransi, bukan investasi. Dengan manfaat dari produk Carling Promise, berarti proteksi adalah yang terutama, baru setelahnya perkembangan investasi. Jadi investasi itu bonus. Makanya mau rendah mau tinggi, sebenarnya kan kita apa namanya ya? Titik tengahnya itu apa ya namanya? Tujuannya itu kan sebenarnya adalah perlindungan awalnya. Setelahnya baru perkembangan investasi. Tapi kalau perusahaannya itu baik, gitu kan, dia akan memberikan keuntungan gitu ya. Dan memang kita ada di Carling Promise gitu, gak bisa dipungkiri kita ada di dana campuran. Unit link adalah kebutuhan perencanaan jangka panjang seperti tadi yang udah saya jelaskan juga ya. Kita itu masuk daripada menunda, masuk kecil daripada menunda, nextnya kita dituntut membayar lebih banyak. Tapi ini perencanaan dari sekarang kita punya untuk nextnya jangka panjang sebenarnya. Dan, nah ini nih nomor 5 nih. Ekosistem Salim Group yang besar dan lini bisnis yang makin berkembang. Ini siapa sih? Sebentar. Ada coret-coret lagi. Pas lagi diseru-serunya lagi nih ya. Aduh, ulang deh. Sebentar. Ingat, kita itu adalah bagian dari Salim Group. Tebak semuanya itu ada di Salim Group, Bapak Ibu. Coba dari makanan, ya, dari konstruksi. Saya kemarin sempat menghubungi beberapa, bayangkan di satu lini bisnis dari Salim Group untuk sosialisasi juga, gitu kan, produk-produknya dari kita oleh kita untuk kita, gitu kan. Nah, di sini satu lini, saya diberikan 3 unit usahanya. Dan satu unit usahanya ini, satu PT ini punya 9 anak usaha. Dan ternyata sangat besar. Sesuatu yang saya nggak tahu loh sebelumnya, tahunya cuma Indomie, gitu kan. Tahunya, makanya sekarang saya lebih militan loh dengan produk-produk Salim. Termasuk asuransinya, termasuk yang lain-lainnya juga. Gitu, karena di saat-saat seperti ini yang menopang kita ya kita punya induk gitu kan ya, pokoknya dari semuanya kalau bisa
Salim semua gitu kan. Nah, nih. Oke, lanjut. Jadi kita punya yang menopang ini sangat sangat luar biasa ya. Nah, jika Bapak Ibu yang join sudah melihat manfaat dari 3i Networks, sudah merasakan atau mungkin baru melihat, justru ini saat yang tepat karena ekosistemnya lagi terbentuk bagus gitu kan. Kita mau beli tambah perlindungan lagi juga bagus gitu. Karena ingat tadi tidak ada saat yang ini lagi tinggi banget deh. Nanti rendah gitu. Nextnya kita nggak pernah tahu, nextnya bisa jadi lebih tinggi gitu ya. Nah, dan ini untuk apa? Income kita juga lebih berkembang. Kita menawarkan juga kepada orang-orang yang mungkin belum punya atau kita mungkin udah selesai, ya udah masuk lagi. Karena kita nggak pernah tahu gitu apa yang akan terjadi di depan dan ternyata makanya Bapak Ibu mesti banyak-banyak baca berita. Banyak sekali ini usaha salim yang sedang berkembang pada saat ini. Nggak ada matinya. Oke, kekuatan dari CAR sendiri per Mei 2021 sesuai laporan OJK, RBC kita ada di 221, ya. Oke, aset kita ada di 9,1 triliun. Ingat, sebelum-sebelumnya saya masih suka mengatakan aset kita ada di 8,6 gitu ya. 9,1 sekarang kita di 9,1 triliun. Naik. Ini juga ada yang syariah ya, kita doakan nanti syariah kita juga berkembang. Ya. Amin. Nah, ini dia kekepoannya ya. Saya masih disclaimer lagi, saya bukan dari investment, tapi saya hanya melihat dari data yang tersedia. Ini kemarin katanya naik karena ada sebuah bank dari Salim Group yang harga sahamnya lagi meledak. Tapi saya mau bilang di sini, saya mau statement bahwa Bapak Ibu bisa lihat di komposisi di sini, semua kita memberikan, ini dari 2018 ya. Ini 2018, ini 2019. Nah kan? Ini ada di website, silakan dicari sendiri di share.co.id atau di 3inetworks.com. Campuran berarti kita punya kebijakan investasi seperti ini nih, pasar uang 10-90%. Ya. Kemudian pendapatan tetap 10 di sini lah, range di sini. Kemudian ekuitas. Intinya dananya bermain di komposisi ini. Gitu ya. Kemudian kita lihat, kita tuh nggak pernah menempatkan, ya saya melihat dari tim investasi kita dan juga CAR sendiri tidak pernah menempatkan investasi atau uang dana kelolaan ya. Kemarin si Pak Frans sempat ngomong sama saya, kok ini dana kelolaannya padahal turun nih, bla 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 bla. Kenapa? Karena ada orang yang tutup polis, jadi ada dana kelolaan di Carling Promise ya sedikit, gitu loh. Tutup polis, ya kan, menyerah, ini nggak melanjutkan lagi. Yang saya bilang tadi sayang banget, komitmen jangka panjang itu harus dipegang, gitu ya. Karena kita nggak pernah tahu. Ini dari portofolionya semuanya diberikan di obligasi dengan rating triple A, ya double A bagus, gitu kan. Kemudian efeknya juga di perusahaan-perusahaan yang besar, bisa dibilang blue chip dan juga liquid, ya, liquid LQ45, gitu. 2019 3.034 jadi 3.200. Sama nih Bapak Ibu lihat di sini, memang tadi ya ada yang bilang bank tersebut, tapi saya selalu bilang bahwa tidak dari indikasi hanya itu saja, tapi memang sesuatu yang kita racik dari dulu baru dituai gitu loh. Dengan kondisi pasar yang lagi menunjang, ekosistem salimnya ini lagi naik gitu kan. Di sini coba lihat, Ultra Jaya masih ada ya. Di sini Bank Negara, ini bukan berarti nggak ada di sini terusnya ada, ini karena dia top 5 ya. Yang lain-lainnya sebenarnya masih ada, masih gitu loh. Cuma yang ditampilkan adalah top 5. Ya ini bisa dilihat sendiri lah ya, kita masuk di perusahaan-perusahaan kita juga sendiri ya, Indofood, ya kan. Kemudian di sini 3.200. Next. 30 Desember ya, 30 Desember 2020 ya, udah pandemi, kita masih mencetak di 3.300 sekian per Desember gitu kan. Dengan komposisinya masih oke,
ya. Obligasinya juga lagi ini mungkin banyak, lebih banyak juga yang di rate-nya itu triple A ya, yang paling bagus. Di sini Bapak Ibu bisa lihat inflasinya ya, BI rate repo-nya itu berapa gitu kan. Nah, nanti di sesi selanjutnya, karena ini sesi dadakan ya, sesi dadakan. Kemudian di sini juga yang terbaru, ini 31 Mei 2021, kita masih mencetak net asset value atau harga NAB di 3.500. Oke, ya masih dengan komposisi, nggak pernah saya tahu sendiri ya, orang CAR, mungkin Bapak Ibu pernah hadir di investment waktu bahas tentang investasi, nggak pernah asal-asalan taruh di sesuatu yang bisa dibilang saham yang naik cepat, tapi diguyurnya cepat, sehingga kerugian siapa yang tahu ya, kerugian resiko kita sendiri, gitu loh, gitu kan. Nah ini kita harus sudah dipercayakan dengan orang-orang yang mengerti, gitu kan, dan kita tinggal menikmati hasilnya. Mungkin sekarang hasil lagi naik, ya ini adalah hasil kerja keras dari penyusunan komposisi racikan investasi dana campuran yang tepat, gitu ya. Di sini juga sudah ada ya ininya, kita selalu ambil benchmarknya sama IHSG ya. Nanti kita belajar di next untuk melihat bagaimana kita punya fund fact sheet ya, kita belajar di next. Jadi kalau kita lihat dari sebelumnya ya, 3.000 ke 3.200 ke 3.300 sampai ke 3.500 dan sekarang 4.000 ya, mana tuh hilang lagi sebentar, 4.002 ya. Sebenarnya sesuatu yang di market itu sesuatu yang oke aja gitu, karena memang saya bilang tadi ekosistem Salim lagi berkembang. Cari deh di Google ya, apa selanjutnya project-project dari Salim Group, itu pasti akan berpengaruh dengan investasi kita, karena kita taruh investasinya di situ kok ya. Sekarang lagi digitalisasi, mungkin nanti ada bank digital gitu ya, semuanya sudah nggak perlu mungkin ke kantor gitu kan, sama kayak kita nanti akan ada padi, kita nggak perlu lagi prospek keluar gitu kan, kita dari rumah udah oke gitu. Nanti tanggal 5 sosialisasinya untuk closing dengan tatap muka elektronik gitu ya. Jadi nggak takut-takut lagi, sekarang lagi PSBB mungkin ya, pembatasan lagi gitu kita kan, kita nggak perlu takut gitu, kita masih tetap bisa produksi dan produktif. Oke? Nah ini adalah komposisinya yang saya katakan tadi ya Bapak Ibu. Kalau kita punya mix, komposisi asetnya itu dibagi-bagi dengan rating tuh yang paling besar, rating-rating obligasi yang bagus. Kemudian ekuitasnya lagi memang banyak di keuangan, 35% di keuangan. Pertambangan 3,37, ini apa nih? Konsumer ya. Konsumsi ada ya sekitar 30-an, memang lagi naik juga gitu kan. Kalau di sisi ekuitas, perkebunan ada, infrastruktur juga ada, dan beberapa aneka industri. Oke. Jadi memang sesuatu yang berkembang saat ini kita harus perhatikan nih, ekosistem grup kita ini mengarah kemana gitu. Karena kalau kita kita berinvestasi, yang paling tepat untuk kita tahu adalah arah tujuan dari perusahaan yang kita titipkan atau kita beli, kepemilikan kita di situ gitu ya. Oke, jadi sebenarnya kita patut senang, berarti kinerja dari investment CAR itu bagus gitu ya. Kita tetap berkomitmen untuk perlindungan kita jangka panjang, dan masih ingat kalaupun sekarang dia naik gitu kan, nextnya dengan tadi track record dari 2018 kan memang naik terus gitu ya. Jadi tetap kita, kalau memang kita percaya gitu ya dengan Tria Networks, dengan Salim Group gitu kan, dengan CAR ya, malah kita lebih getol loh di bisnis ini gitu ya, lebih tambah polis gitu kan, toh bagus hasilnya. Nextnya juga kita belum tahu gitu kan, maksudnya apa yang kejutan-kejutan di next month gitu ya. Oke.
Baiknya kita punya perlindungan ya, mau yang digaransi ada, mau yang Carling Promix ada gitu kan, mau yang tadi Gen Pro juga ada gitu kan. Saya selalu menutup, saya suka banget dengan quote ini dari Instagram ya. No amount of regret can change the past, no amount of anxiety can change the future. Artinya, tidak ada penyesalan yang bisa mengubah masa lalu, tidak ada kecemasan yang bisa mengubah masa depan. Gitu ya. Jadi seperti saya menentukan untuk membeli sebuah perlindungan, saya merasa walaupun ini mungkin agak besar mungkin coba ya preminya, tapi mending saya memulai daripada saya menunda, gitu ya, sejak dini. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Salam sehat selalu. Oke, baik. Ya, gimana teman-teman tadi sudah dijelaskan oleh Bu Gladys ya. Ini sesuatu yang agent mesti tahu ya, nggak bisa menutup mata nih teman-teman. Jadi kalau kita mau berhasil di bisnis 3i Network, salah satu kewajibannya tentu saja belajar. Dan yang salah satu yang penting untuk dipelajari tentu saja tentang produk ya. Supaya kalau kita paham produk, ketemu sama prospek, bisa cerita sendiri langsung mulus kayak lewat jalan tol ya. Tapi kalau misalkan kita nggak paham produk, bawaannya nggak percaya diri, nggak yakin, ya gimana bisa closing? Oke, semoga apa yang dijelaskan oleh Bu Gladys tadi bisa membawa teman-teman minimal satu langkah lebih paham tentang produk. Kalau misalkan ada yang kurang, tenang, teman-teman masih bisa nonton melalui siaran ulangnya 3i Live Channel ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya Bu Gladys juga